Sampurasun, saudara. Malam ini kita coba gali lebih dalam mengenai fenomena kesadaran. Orang ramai masih berbicara mengenai persoalan kesadaran. Ya, kita juga harus semakin mendalaminya, semakin jauh mendalami, semakin jauh mengerti, memahami tentang kesadaran. Kesadaran yang kita pahami selama ini mungkin secara umum baru di tingkat kulit, hanya menjadi suatu jargon atau menjadi satu peristilahan di dalam ruang kehidupan kita. Tapi kebutuhan yang seharusnya muncul pada diri kita menempuh ajar Pikuku Sunda justru yang sangat mendasari persoalan kesadaran harus lebih dalam lagi, lebih kita selami lagi, agar kita tidak terjebak dengan istilah kesadaran yang sederhana. Kesadaran bukan sebuah jalan. Kesadaran bukan sebuah tujuan. Kesadaran itu betul-betul ada dan sudah ada kesadaran, dan kita hidup di dalam. Saya mengatakan hidup di dalamnya karena kesadaran merupakan denyut semesta, detak semesta yang menghidupkan segala keberadaan. Ruang kesadaran adalah ruang tanpa batas, sebuah ruang yang menghadirkan segala sesuatu keberadaan. Segala keberadaan inilah yang kemudian muncul dari ruang kosong, ruang hening. Jadi boleh dikatakan bahwa kesadaran bukanlah sebuah tujuan, tapi dia saya menyebutnya keadaan saja. Menjadi satu keadaan yang sudah ada, masih ada, dan akan selamanya ada. Dalam berkesadaran, kita pasti tidak akan terlepas dari perjalanan hidup kita. Kita tidak akan terlepas dengan pertanyaan atas lahirnya kita ke bumi sebagai manusia. Kita mungkin jarang mempertanyakan kenapa kita lahir jadi manusia, padahal alternatifnya sangat banyak. Tidak sekedar hanya apa yang kita tahu diri kita hari ini, bukan. Jadi kita perdalam lagi, benarkah kita sudah dalam posisi menjaga kesadaran secara waspada. Kewaspadaan atau eling lan waspada atau kesadaran dengan kewaspadaan ini tidak bisa dilepaskan bagi manusia, karena bagi ruang semesta yang hadir, mereka sudah sampai di sana. Kita yang mungkin selalu kebingungan. Kesadaran adalah sebuah kekosongan, kehampaan. Dia tidak menilai, dia tidak menghakimi, tidak ada apapun. Kesadaran adalah, dalam bahasa Inggrisnya, emptiness, nothingness. Hanya kita selalu ditakutkan,
selalu terteror bahwa segala sesuatu itu harus ada. Ini hanya dalam konteks bahasa. Manusia berkomunikasi pada dirinya sendiri pun, pada ruang kehidupan, mencoba berkomunikasi sehingga diberikanlah sebuah nama tertentu. Kesadaran adalah sebuah ruang rasa yang berdenyut, berdetak, menggelombang, tanpa ada nilai. Sehingga saat kita memasuki, makanya bukan dibilang tujuan, tapi memang kita memasuki. Karena kita sudah ada di dalamnya, jadi tidak perlu dituju lagi. Kesadaran tidak perlu dituju lagi. Dia, karena kita sudah ada, terbalut. Persoalannya hanya tinggal otak kita. Otak kita memahami atau tidak memahami. Karena kesadaran bukan sebuah teori, tapi sebuah praktek. Praktek pengalaman atas rasa pada jiwa, dan jiwa kita mengalami satu keadaan tertentu. Kita merasakan hari ini diri kita sebagai manusia. Apa patokan manusia? Disebut manusia. Banyak pepatah, saya kira, yang sudah tersebar dan yang sudah mengajarkan mengenai kesadaran. Dalam ruang kesadaran, segala terhadirkan, termasuk pikiran kita. Pikiran kita terhadirkan, hingga hidup kita penuh dongeng, kepala kita penuh dongeng. Ada interaksi di dalam ruang berpikir kita. Dan kesadaran membiarkan kehadiran atas keberadaan ilusi dari hasil daya cipta kita. Semuanya ilusi, semuanya hanya dongeng. Kesadaran sendiri tidak membawa cerita. Kesadaran tidak membawa nilai. Kesadaran adalah melampaui atas segala nilai, termasuk mengenai dualitas. Jadi misalnya kita mau berbicara tentang benar dan salah. Jika benar selalu dianggap jalur kanan dan salah dianggap jalur kiri, maka dua-duanya seperti bertolak belakang. Maka kesadaran seolah-olah ada di tengah-tengah. Tapi bukan di tengah juga. Kalau dalam bahasa manusia secara umum, secara verbalnya seringkali mengatakan jalan yang lurus. Bukan, kesadaran tidak pernah membentuk sebuah jalan. Karena seperti ikan di dalam lautan. Ikan di dalam samudra. Seperti itu. Hanya tinggal bagaimana ketika ikan itu bernafas hingga terhubung dengan semesta yang begitu kosong, begitu agung. Ruang kosong atau sering disebut suwung, tentu saja sudah, namanya saja sudah suwung, sudah tanpa nilai. Nah, kegenitan manusia ketika kita terlahirkan sebagai manusia, maka mulailah kita terkena nilai-nilai yang kemudian disepakati. Kita tidak lagi menjadi makhluk yang makhluk suci. Kita bukan lagi makhluk suci, karena kita sudah bicara mengenai benar salah, baik buruk, dan seterusnya. Keunggulan manusia dari segala makhluk
hanya soal kemampuan bertanya dan mencari jawaban. Itu keunggulan manusia. Dia lupa efek atau dampak atas nilai-nilai yang disepakati bersama dari kehidupan masa lalu yang berjalan secara turun-temurun. Ini mengakibatkan kita hilang kesadaran. Justru jangan dikira orang berbuat kebaikan adalah sebuah kesadaran. Jika kebaikan dilakukan dengan kesadaran, maka keburukan pun dilakukan dengan kesadaran. Karena kalau tidak sadar, bagaimana dia bisa melakukan keburukan? Kalau tidak sadar, bagaimana dia bisa melakukan atau menghadirkan kebaikan? Kesadaran adalah dasar dari kelahiran segalanya. Bukan hanya yang berbentuk materi, tapi apa yang tercipta dalam pikiran kita pun adalah hasil atau bentuk dari proses kita menghadirkan dalam ruang kosong, dalam ruang subuh, dalam ketiadaan menjadi ada. Kalau perjalanan kita menuju, artinya perjalanan hidup kita menuju suwung, bagaimana kita jadi harus berpegang pada nilai-nilai baik? Kan kebanyakan begitu ya, diajaknya untuk berbuat baik terus. Tidak salah, versi manusia ini ya, tidak salah. Bagaimana kita bisa berbuat salah dan bisa melakukan kesalahan? Itu pun tidak salah. Karena semua menghasilkan gelombang. Berpikir buruk menghasilkan gelombang. Berpikir baik menghasilkan gelombang. Dalam ruang energi, sebetulnya tidak ada cerita energi negatif atau energi positif. Itu tidak ada. Itu dibutuhkan hanya untuk kepentingan kehidupan manusia saja. Energi ini energinya tetap bagus. Tidak ada energi yang jadi buruk, itu tidak ada. Energi yang jadi baik pun tidak ada. Energi ya energi. Kembali lagi, manusia memberikan nilai. Inilah kegenitan hidup kita sebagai manusia. Dan kita kemudian mulai mencari. Lalu yang dicari dan yang mencari sebetulnya tidak kemana-mana. Hanya tidak terpahami atau tidak dimengerti oleh diri kita pribadi. Kesadaran selalu ada dan akan tetap ada. Hanya bagaimana kita memperbesar hubungan kita dengan kesadaran. Hubungan dengan kesadaran. Seperti api tidak mencari jalan panas. Api tidak mencari jalan terang. Memang api sudah panas dan sudah terang. Begitu pula dengan kesadaran. Kesadaran adalah sebuah situasi kosong yang mampu menghadirkan segala kebaruan, bukan kebaruan, mampu menghadirkan segala-galanya, termasuk pikiran. Pikiran kita pun hadir akibat adanya kesadaran. Artinya akibat adanya kekosongan. Rasa juga sama. Rasa hadir menjadi sebuah keberadaan. Jadi, apabila kesadaran adalah sebuah kekosongan, keadaan subung tanpa nilai, maka
kita tidak bisa lagi mengkaitkan kesadaran ini dengan baik ataupun buruk. Tidak. Baik buruk itu berakibat kepada rasa nanti. Pikiran baik dan buruk saja itu sudah wilayah yang sangat relatif. Tapi tentu saja rasa tidak relatif. Hanya dampak rasa pada tiap manusia itu berbeda-beda. Ada kalanya seseorang dibohongi dengan cerita yang indah, dia merasa senang, merasa bahagia. Kalau dikasih cerita yang sebenarnya, dia malah hilang kebahagiaan. Jika kita menuju kebeningan, kesadaran adalah sebuah keheningan, sebuah kebeningan, sesuatu yang suwung. Maka dia tidak boleh ada nilai. Dia tidak boleh ada interpretasi. Tidak boleh. Kosong, kosong, betul-betul kosong. Itu sebabnya dia mampu menyaksikan tumbuhnya keberadaan. Hadirnya satu keberadaan. Hadirnya satu keadaan. Karena adanya kesadaran. Maka kalau leluhur kita mengatakan bahwa sebelum ada apapun di awang-awang uwung-uwung ini, di jagat kosong ini, di sebuah wilayah kosong, awalnya seperti itu. Lalu tahap kedua adalah proses bergetar dan berdenyut. Jadi rupanya ruang kosong ini seperti bernafas. Dia mengembang, mengecil. Apakah bentuknya bulat tidak tahu, tapi ini bahasa manusia saja. Seperti balon mungkin. Lama-lama mengembang. Ketiadaan itu awalnya tidak ada. Lalu dia ada, apakah langsung besar? Atau ketiadaan itu ada di dalam ketiadaan yang kecil, yang super mikron, sangat kecil, hanya setitik. Lalu dia berevolusi, berdenyut, bergetar, berdetak, lalu membesar. Seperti diri kita. Saat kita lahir, tentu saja menjadi bayi. Dan bernapas, berdetak, bergetar. Dampaknya adalah tubuh kita terus membesar. Itu ibarat jika manusia mencari kesadaran. Manusia mencoba lebih dalam lagi memahami persoalan kesadaran. Sebetulnya tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Karena lebih banyak teori, lebih banyak dongeng, malah tambah membingungkan. Jadi paling asik itu disederhanakan. Bahwa kesadaran adalah sebuah ketiadaan. Satu ruang ketiadaan. Bahkan ketika disebut ruang pun akhirnya menjadi ada. Bahwa ruang itu ada. Walaupun pada bahasa manusia ruang itu adalah ketiadaan yang kemudian menghadirkan segala keberadaan. Jadi malam ini saya tidak ingin
cerita terlalu banyak mengenai kesadaran, hanya ingin mengajak untuk membawa PR. Jika kesadaran adalah satu ketiadaan, benarkah kita harus berbuat kebaikan? Benarkah kita harus berbuat keburukan? Atau kita harus diam? Atau kita tahu kapan bergerak dan kapan kita harus diam? Kapan kita harus hening dan kapan kita harus riuh? Apakah benar kebeningan itu adalah bisa dijadikan sebuah tujuan? Bagaimana bisa dijadikan tujuan? Orang nggak ada kok, kosong, kekosongan yang maha luas, kekosongan yang kita tidak akan pernah mampu mengetahui batas. Jadi saya ingin mengajak untuk membawa PR menjadi sebuah perenungan yang lebih dalam lagi mengenai fenomena kesadaran, karena tidak perlu dipertanyakan. Semua sudah ada, masih ada, dan akan selamanya ada. Kesadaran selalu ada dengan kita dan kita hanya mencoba untuk memahaminya saja. Jangan-jangan hidup kita sekarang ini menjadi semakin genit, menjadi semakin rumit diakibatkan karena kita menghadirkan, mengadakan segala sesuatu di dalam ruang kosong. Menghadirkan segala sesuatu di jagat suwung. Kita tentu bakal banyak menolak kalau kita tidak memahami mengenai konsep keberadaan dan ketiadaan. Konsep kesadaran yang bernafas, berdenyut, bergetar, dan menggelombang. Karena ini nanti setelah dikaji lebih dalam, kita akan bertemu kepada inti kenapa kita harus lahir. Untuk apa kita lahir dan kemana kita berpulang. Bahasan sangat singkat, saya kira tidak rumit, akan menarik kalau kita jadikan ruang diskusi bersama. Hatur nuhun. Rahayu.